CGS International Futures Indonesia Brokerages Service has established in Indonesia for more than 10 years. Regional presences in Malaysia, Singapore, Thailand, and Indonesia, and our headquarters in China. We're trying to accommodate the needs of traders and investors globally. Now with our office in Jakarta, CGS International Futures Indonesia is a member of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, or ICDX, and Jakarta Futures Exchange, or JFX. Over the years, CGS International Futures Indonesia has gained a strong foothold for futures trading in the competitive marketplace by conducting its business with integrity, all while empowering clients, dealers with professional tools and strong research support. And these are our products. Commodities, stock indices, currencies, interest rate, contract for difference or CFD. There are three main things in our services. We only use professional online trading platform. Products offered are exchange-traded products. And easy access. Trade now, shape your tomorrow, your future. Our expertise. For more info, visit our website and contact us. Member of ICDX and JFX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Salam selaku Presiden Direktur Indonesia Commodity and Derivative Exchange. Yang terhormat Bapak Anang Eko Wicaksono selaku Head of Indonesia Commodity and Derivative Exchange Academy. Yang terhormat Ibu Vera Sutan selaku Presiden Direktur CGS International Futures Indonesia. Serta seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada hari ini. Selamat siang dan selamat datang di acara Grand Launching CFD US Stocks persembahan dari CGS International Futures Indonesia dengan tema Optimize Your Investment with CFD US Stocks. Bersama saya Selin Ringo yang akan memandu acara ini hingga akhir acara nanti. Sebelum kita memulai acara, kami ingin meminta kesediaan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi link absensi yang kami cantumkan di kolom chat. Data Bapak Ibu nantinya akan kami gunakan untuk lucky draw yang akan dijalankan di akhir sesi acara. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, langsung saja mengawali acara ini, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Vera Sutan selaku Presiden Direktur CGS International Futures Indonesia. Kepada Ibu Vera, kami persilakan. Terima kasih untuk Selin. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Pak Nur Salam selaku Presiden Direktur dari PT ICDX Indonesia Commodity Derivative Exchange, dan juga selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada Pak Anang Eko Wicaksono selaku Head of ICDX Academy. Tak lupa saya juga dengan bangga saat ini menyambut Bapak dan Ibu peserta webinar pada acara peluncuran resmi produk terbaru kami pada hari ini. PT CGS International Futures hadir di industri layanan keuangan sejak tahun 2014 dan kami berkomitmen untuk terus berinovasi dengan menyediakan produk investasi berjangka yang variatif untuk para nasabah kami. Perkembangan terkini di pasar berjangka sangat luar biasa dan kami telah menyaksikan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditambah dengan perubahan landscape geopolitik dan evolusi perilaku konsumen. Di saat-saat ketidakpastian seperti ini menjadi sangat penting bagi para trader untuk beradaptasi dengan ketidakpastian yang saat ini.
dengan mengadopsi strategi-strategi yang inovatif supaya agar dapat bertahan di fluktuasi pasar tetapi juga memanfaatkan keuntungan yang ada. Melihat kondisi tersebut, maka kami menghadirkan produk terbaru dari hari ini, yaitu CFD US Stock. CFD US Stock atau yang kita sebut juga sebagai Contract for Difference menawarkan peluang unik bagi para trader untuk mengakses pasar saham Amerika Serikat dengan lebih fleksibel dan efisien. Sejalan dengan topik yang diusung pada hari ini, yaitu Optimize Your Investment with CFD US Stock, memungkinkan para trader untuk bertransaksi terhadap pergerakan harga saham US tanpa harus memiliki aset yang mendasarinya. CFD menawarkan investasi dengan modal awal yang lebih terjangkau, mendiversifikasikan portfolio dan memaksimalkan keuntungan dengan memberikan trader fleksibilitas untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang naik ataupun pada saat turun. Bapak dan Ibu dapat memulai trading CFD US Stock melalui aplikasi unggulan kami, yaitu IRES, yang dapat ditemukan di Google Play Store atau App Store dengan nama CGS CFD. IRES memiliki fitur Direct Market Access atau yang kita sebut sebagai DMA yang memungkinkan para trader untuk dapat menavigasi landscape dinamis saham AS dengan harga yang transparan dan presisi. Baik Bapak dan Ibu yang seorang trader yang telah berpengalaman ataupun yang pemula, IRES merupakan user-friendly platform yang menyediakan fitur komprehensif sehingga membantu Bapak Ibu untuk membuat keputusan dan mencapai tujuan investasinya. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang tulus kepada para nasabah, mitra, pemangku kepentingan kami yang dan para pemangku kepentingan kami yang terhormat atas dukungan dan kepercayaan mereka pada visi kami. Mari kita manfaatkan peluang yang ada dan mengoptimalkan investasi kita di pasar saham US dengan CFD bersama CGS International Futures Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga webinar ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Baik. Terima kasih Ibu Vera atas kata sambutannya. Langsung saja selanjutnya mari kita sambut Bapak Nur Salam selaku Presiden Direktur Indonesia Commodity and Derivative Exchange yang akan memberikan keynote speech. Kepada Bapak Nur Salam, kami persilakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Tentunya yang saya hormati adalah para direksi PT CGS International Futures Indonesia. Dalam hal ini ada Bu Vera Sultan yang hadir di dalam webinar ini. Kemudian juga yang saya hormati para pengacara dan juga para peserta webinar yang sangat berbahagia pada pagi ini. Pertama tentunya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi ini CGS bisa melaksanakan webinar dengan tentunya peserta yang lumayan banyak gitu ya. Dan kemudian juga semua bisa terlaksana tanpa kendala, tentunya kita harus patut kita syukuri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya mungkin sedikit perlu saya sampaikan bahwa kami Bursa ICD ini adalah suatu bursa yang cukup inovatif di Indonesia gitu ya, sehingga kita selalu menyesuaikan, ngikutin perkembangan terhadap produk-produk yang lagi hit di pasar gitu ya. Nah juga perlu saya sampaikan bahwa kami sebagai bursa berjangka telah menyiapkan tentunya banyak produk sebenarnya gitu ya di Indonesia. Di antaranya adalah kami punya produk on exchange, GoEfik terkenalnya, dan lumayan bagus juga perkembangannya. Kemudian ada SPA, sistem perdagangan alternatif, itu yang off exchange. Kemudian juga ada produk PAN. PAN itu penyaluran amanat ke luar negeri. Nah, seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian kami juga asli punya pasar fisik. Ya, jadi kita juga menyelenggarakan pasar fisik komoditi terkait dengan referensi harga ya. Untuk saat ini kita ada timah, kemudian CPO dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita punya komoditi syariah. Jadi saya kira ASIDEK cukup lengkap ya, sebagai sebuah ekosistem yang kami selalu menyediakan dengan suatu sistem dan produk-produk unggulan yang selalu berinovasi. Nah, sementara PT CGS International Futures Indonesia
itu adalah salah satu anggota daripada ACDX, kemudian juga menjadi anggota ICH dalam hal ini. Ya mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa ICH itu adalah suatu lembaga clearing. Karena bursa berjangka dilengkapi dengan suatu lembaga clearing, di kami namanya ICH Indonesia Clearing House gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini PT CGS International Futures Indonesia itu sudah menjadi baik sebagai anggota di bursa kami, ECDX, dan juga menjadi anggota dari clearing house-nya. Nah, tentunya juga CGS telah mendapat izin dari Bapepti yaitu sejak tahun 2014, sehingga Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu bahwa PT CGS International Futures Indonesia ini telah memiliki legalitas yang komplit, sehingga ini adalah satu perusahaan yang sah ya, yang legal di Indonesia, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau investasi di CGS nggak perlu ragu lagi gitu ya, karena CGS selalu dalam pengawasan kami juga. Kami selalu memberikan audit yang rutin juga kepada PT CGS, dan selama ini catatan kami PT CGS tidak ada catatan ya, jadi dari hasil audit cukup bagus, artinya comply terhadap aturan yang ada. Kalaupun ada catatan kecil biasanya kalau ketemu catatan kecil kami sampaikan supaya diperbaiki atau dilengkapi ataupun kemudian diupdate, dan mereka biasanya selalu mengupdate dengan baik, sehingga secara umum tidak ada catatan dari kami. Ya, sehingga intinya penilaiannya adalah cukup baik PT CGS kami. Nah, yang berikutnya tentunya kami mengucapkan selamat juga atas grand launching pada pagi hari ini ya. Pada hari ini karena judulnya adalah grand launching untuk grand launching CFD ya, PT CGS International Futures Indonesia untuk produk CFD US Stock dengan tema Optimize Your Investment with CFD. Saya kira ini tema yang bagus, yang cocok, karena pada akhir-akhir ini memang investor banyak sekali yang transaksinya bermigrasi gitu ya, atau masuk ke lingkungan stok ya. Mungkin harganya mungkin mudah diprediksi dan sebagainya, sehingga sekarang kalau saya lihat trennya larinya ke single stock nih. Sehingga sangat cocok kalau pagi ini CGS meluncing produk single stock US itu. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, tentunya CFD stock, CFD single US single stock ini adalah suatu produk yang legal gitu ya, yang legal karena produk CFD US single stock ini sudah disetujui oleh Bapepti, dan kami juga sudah melisting produk kami sudah mendaftarkan ya, artinya mendaftarkan ke Bapepti, kemudian Bapepti telah memberikan persetujuan yaitu melalui Perba nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bapepti tentang penetapan daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya dalam rangka penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri. Ya, jadi Ibu Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu bahwa produk ini sudah legal, ya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepti, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu lagi untuk transaksi CFD US stock. Mungkin nanti bagaimana tata caranya dan sebagainya dari ACDX Academy, dalam hal ini Pak Anang akan menjelaskan lebih detail dan lebih rinci bagaimana nanti mekanisme transaksi dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa CFD single stock ini sebenarnya adalah secara pengertian finansialnya adalah merupakan kontrak antara investor dengan penyedia layanan CFD, di mana pihak pembeli itu membayar selisih antara saat harga dibeli kemudian dihitung berdasarkan saat harga ditutup ya. Kira-kira jadi investor hanya membayar selisih daripada angkanya atau harganya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu produk yang sangat fleksibel gitu ya, karena investor tidak harus membeli barangnya ya, tidak harus memiliki barangnya, hanya cukup bertransaksi atas pergerakan harganya. Namun walaupun ini fleksibel, tapi tetap tentunya dalam koridor hukum, koridor peraturan yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah peraturan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Ya, jadi lagi ini adalah satu produk inovasi yang cukup fleksibel, tapi sekali lagi bahwa ini tetap mengikuti koridor aturan hukumnya, sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian tidak usah ragu lagi untuk melakukan transaksi terkait dengan CFD US stock. Sekali lagi yang saya ucapkan kepada PT CGS International Futures Indonesia,
selamat tentunya atas grand launching ini. Mudah-mudahan produk ini akan membawa bisnis yang baik, ya, akan membawa perkembangan yang baik, sehingga PT CGS bisa menjalankan bisnisnya jauh lebih baik. Sekarang sudah baik, kemudian akan menjadi lebih baik lagi ya, sehingga ini akan bisa juga memberikan peluang kepada para investor, menambah suatu instrumen kepada investor, sehingga investor lebih leluasa lagi untuk memilih suatu produk-produk yang baru. Tentunya kami juga akan mengawal agar keamanan para investor tetap terjaga. Jadi kami akan mengawasi juga CGS, kemudian memberikan tentunya keamanan bagi para seluruh investor yang nantinya akan bertransaksi di CFD US Stock ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak panjang lebar, nanti mungkin Pak Anang akan menyampaikan yang lebih detail. Selamat kepada PT CGS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para peserta webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Salam atas keynote speech yang sudah diberikan. Maka dengan ini, dengan bangga, kami umumkan bahwa telah resmi diluncurkan produk CFD US Stocks persembahan dari CGS International Futures Indonesia. New product launch. CFD US Stocks. Brought to you by CGS International Futures Indonesia. With 600 plus US stock, direct market access, two-way transactions, no hidden cost. Trade now, shape your tomorrow. Your futures, our expertise. Trade now. Baik, dengan resmi diluncurkannya produk CFD US Stocks, maka dengan ini Bapak Ibu sekalian dapat berinvestasi CFD US Stocks melalui PT CGS International Futures Indonesia. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, dengan ini kami ingin kembali mengingatkan untuk kesediaan Bapak Ibu peserta webinar mengisi link absensi yang telah kami cantumkan di kolom chat. Data Bapak Ibu nantinya akan kami gunakan untuk lucky draw yang akan dijalankan di akhir sesi acara dengan hadiah saldo GoPay total hadiah ratusan ribu rupiah. Baik, selanjutnya mari kita sambut pemaparan dari Bapak Anang Eko Wijaksono selaku Head of Indonesia Commodity and Derivative Exchange Academy. Kepada Bapak Anang, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Selin. Salam sehat Pak Nur, Bu Vera, dan teman-teman CGS, sekaligus juga teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Jadi ini kebetulan saya diminta untuk sedikit memberikan pengantar tentang CFD itu apa, dan kemudian juga nanti mungkin nggak komplit kalau kemudian kita juga tidak menyampaikan terkait dengan perbedaan antara misalkan CFD dengan stok, atau kemudian CFD dengan mekanisme kontrak futures secara yang berjalan selama ini yang normal. Jadi sebenarnya saya ingin membuka dengan sebuah statement bahwa CFD ini sebenarnya secara natural adalah produk hibrid sebenarnya. Jadi antara instrumen yang ditransaksikan dalam konteks single stocks ya, instrumen yang ditransaksikan di pasar stok yang kemudian kita tahu itu sifatnya adalah investasi, yaitu pasar satu arah. Anda membeli stok, kemudian setelah itu berharap nilainya naik, sehingga di situ Anda bisa meraih keuntungan. Tentu ini akan populer bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa transaksi di pasar saham atau stok. Sementara instrumennya itu ditransaksikan dengan dengan mengadopsi transaksi perdagangan yang ada di dalam perdagangan kontrak berjangka. Nanti secara spesifik terpisah di materi kedua saya akan sampaikan perdagangan kontrak berjangka itu seperti apa. Jadi akhirnya kemudian ada sebuah mekanisme di mana instrumen dalam CFD dianggap sebagai sebuah aset yang kemudian orang bisa bertransaksi jual beli atas aset tersebut,
yang kemudian tentu di situ penekanannya adalah bahwa transaksi itu dilakukan atas selisih dari posisi pada saat jual dengan posisi pada saat beli, dan kemudian tidak ada obligasi terkait dengan hak dan kewajiban terkait dengan barangnya, misalkan begitu. Sehingga kontrak ini memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi sebenarnya. Fleksibilitas yang sangat tinggi sekali, artinya proses pendekatan analisa atau strategi apapun bisa dilakukan atas kontrak ini, gitu ya. Nanti kita akan lebih dalam melihat poin per poin. Mengapa kontrak ini saya bilang kontrak hibrid, dan karena kehibridannya tadi, kontrak ini memiliki satu fleksibilitas yang sangat tinggi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Nur di depan. Next slide. Ya, jadi CFD itu secara definisi sederhana merupakan kontrak keuangan derivatif ya, yang memungkinkan trader untuk melakukan spekulasi atas perubahan harga aset tanpa benar memiliki aset tersebut. Ini agak sedikit berbeda, misalkan kalau kawan-kawan yang memahami kontrak berjangka, atau dalam hal ini futures contract. Kalau futures contract itu dia melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga bisa dibilang itu adalah sebuah proses perdagangan dengan penyerahan kemudian. Nah, si FD ini benar-benar pure itu pada selisih dari pergerakan harga aset pada saat Anda membeli dan pada saat Anda menjual, sehingga melepaskan kewajiban para pihak dalam hal ini terkait dengan misalkan pemenuhan hak atas aset yang ditransaksikan. Jadi fokus adalah pada selisih nilai tukar. Yang kedua itu juga fleksibilitas dalam konteks layanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan terhadap para kliennya. Itu bisa sangat tailor-made sekali. Jadi fleksibilitas dari sisi leverage, fleksibilitas dari sisi parsial, dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Makanya CFD itu disebut sebagai kontrak hibrid, atau kalau dalam bahasa terminologi yang biasa digunakan CFD ya, kontrak for difference. Jadi memang dia benar-benar difference, artinya different dalam satu arti adalah selisih antara nilai open dan close-nya. Kemudian difference dalam arti adalah dia berbeda dengan dia merapat di tengah-tengah kombinasi antara investasi di pasar saham dengan transaksi di pasar berjangka di dalam satu bentuk instrumen atau kontrak. Next. Nah, bicara tentang keuntungan dan bicara tentang resiko gitu ya. Tentu kalau kita bicara tentang investasi, misalnya di stok gitu ya. Kalau kita menganggap instrumennya itu adalah stok yang ditransaksikan di pasar saham, kalau kita bicara tentang keuntungan resiko, maka resikonya adalah ketika harga itu turun. Betul ya. Sementara keuntungannya adalah ketika misalkan harga itu naik pada saat kita memegang aset barang tersebut. Dalam hal ini ketika transaksi di saham. Ketika itu dikemas di dalam kontrak yang disebut kontrak for difference yang merupakan hibrid dengan dari kontrak berjangka tadi, maka berlaku karakter sifat dari kontrak berjangka, di mana karakter kontrak berjangka itu adalah transaksi itu penyelesaian kewajiban para pihak itu dilakukan di waktu kemudian, sehingga memungkinkan pelaku itu bisa menjual aset terlebih dahulu sepanjang dia sudah taken kontrak, dalam artian dia misalkan menyetor jaminan atau margin, setelah itu atas dasar itu dia bisa menjual satu kontrak tersebut. Sehingga di dalam kontrak futures tidak ada istilah short selling. Short selling hanya ada di pasar di pasar saham. Di pasar futures nggak ada short selling. Akan tetapi di pasar futures dengan transaksi yang sifatnya mekanismenya berjangka, orang bisa menjual terlebih dahulu. Nah, perkawinan ini memungkinkan si instrumen ini pelakunya bisa menjual terlebih dahulu, tidak harus dengan membeli terlebih dahulu. Gitu ya. Itu akan membuka ruang fleksibilitas. Pada saat kemudian pasar bergerak naik, orang bisa beli dulu, kemudian nanti jual kemudian ketika harganya tinggi. Pada saat turun, orang bisa menjual terlebih dahulu, kemudian membelinya kemudian pada saat harga rendah. Gitu ya. Tentu di situ kemudian CFD ini dilengkapi dengan fleksibilitas dari tingkat leverage. Atau begini, ilustrasinya. Kalau misalkan kita membeli atau memperjualbelikan aset senilai 100 dengan mekanisme yang ada di berjangka, maka di depan itu hanya diperlukan sebuah jaminan yang disebut dengan initial margin. Maka kemudian di sisi itu nilainya biasanya kurang dari 5% dari nilai total aset. Ini menyebabkan tingkat daya ungkit modal itu naik signifikan. Artinya modal yang terbatas itu bisa mengeksekusi nilai aset yang lebih besar. Tentu di satu sisi keuntungannya akan berkali lipat, tetapi di sisi yang lain risikonya juga relatif tinggi.
gitu ya. Resikonya juga relatif tinggi. Sehingga dalam hal ini perlu bijak dalam konteks menggunakan leverage tersebut gitu ya. Settingnya mesti berapa itu perlu bijak sehingga disesuaikan dengan risk appetite dari masing-masing pelaku. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang trading dari sisi instrumen aset apapun, maka ketika dia memiliki potensi gain yang tinggi dengan mekanisme leverage ini, maka di balik mata uang yang lain dia akan memiliki potensi risiko yang tinggi pula. Sehingga skill yang dibutuhkan itu adalah skill untuk memanage risiko terlebih dahulu. Jadi ketika itu bisa di-manage, maka kemudian yang tersisa itu adalah potensi keuntungan yang relatif besar. Itu gameplaynya kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara tentang transaksi berjangka. Dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, untuk transaksi CFD yang kali ini itu akan dilakukan melalui mekanisme penyaluran amanat luar negeri, di mana kemudian ada pengaturan-pengaturan yang spesifik terkait dengan mekanisme penyaluran amanat luar negeri, pengawasan bursa, kemudian penjaminan dari lembaga clearing, bahkan sebelum tadi sudah disebutkan, teman-teman di CGS sudah mendapatkan persetujuan melalui rekomendasi dari kami terkait dengan instrumen ini bisa ditransaksikan sehingga semua perangkat industri terkait dengan pembinaan, pengawasan, kemudian penjaminan hak dan kewajiban dari para pelaku itu semuanya dijamin secara kelembagaan yang ada dalam struktur industri perdagangan berjangka di Indonesia. Jadi sebenarnya akhirnya akan kembali pada Bapak Ibu selaku pelaku bagaimana secara bijak nanti memanfaatkan fleksibilitas yang ada di dalam instrumen ini. Tentu detail tidak akan saya jelaskan karena di sini ada Mbak Selvi, kemudian ada Mas Reno ya, yang kemudian nanti menjelaskan secara teknis lebih detail lagi terkait dengan nanti seperti apa sesungguhnya. Next. Nah, sekedar tips untuk yang perlu saya berikan, saya sampaikan ke para peserta ya Pak webinar. Yang pertama tentu tergantung dari mana kawan-kawan berasal. Kalau teman-teman berasal dari misalnya biasa bertransaksi di stock market gitu ya, maka nggak ada salahnya untuk kemudian mulai membaca-baca atau menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana transaksi berjangka itu, gitu ya. Sehingga itu akan bisa memperkaya khasanah pengetahuan dan strategi yang nanti akan digunakan pada saat nanti bertransaksi produk CFD yang merupakan sebenarnya menurut bahasa saya adalah kontrak yang hibrid. Kemudian yang kedua, perlu kedisiplinan yang tinggi. Artinya ketika berdagang produk CFD ini, maka perlu satu kedisiplinan yang cukup tinggi, terutama memperhatikan dari preferensi keuntungan masing-masing dan risk appetite dari masing-masing pelaku. Dan tentu itu harus dilakukan berdasarkan perencanaan trading yang matang. Jadi ketika dalam konteks satu kali transaksi, berapa untung itu disetting, dalam satu kali transaksi berapa rugi itu bisa ditanggung. Sehingga dengan satu probabilitas tertentu, dalam satu periode transaksi, dengan persentase probabilitas tertentu yang sudah dilatih gitu ya, dengan belajar, dengan simulasi dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil akhir secara akumulatif itu keuntungan yang diharapkan. Tentu keuntungan itu berbeda dengan stok, dengan pasar stok, itu tidak didapatkan ketika hanya harga naik. Artinya, keuntungan itu bisa didapatkan pada saat kawan-kawan melakukan transaksi jual beli, di mana dalam sekian kali transaksi itu bisa terdapat sekian kali transaksi yang mungkin saja harus merugi, akan tetapi sekian kali transaksi yang mungkin saja diharapkan atau mungkin ekspektasi Anda terpenuhi atau lebih keuntungannya. Sehingga akumulasi atas hasil-hasil tersebut yang kemudian menjadi nilai akhir daripada pencapaian dalam satu periode transaksi. Tentu yang ketiga adalah terkait dengan leverage yang sangat tinggi atau yang sangat fleksibel, maka manajemen risiko adalah relatif ketat. Sekali lagi bahwa dalam transaksi ini ada dua kemungkinan yang terjadi mengingat dari karakter produknya. Yang pertama itu adalah bahwa Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi sekali. Itu harus diakui, sangat tinggi sekali ketika ada analisanya firm, placing posisinya oke, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi sekali dibanding dengan instrumen yang lain. Sebaliknya,
maka di situ ada potensi risiko yang sangat tinggi sekali ketika Anda tidak disiplin dalam konteks menetapkan batas risiko dan kemudian juga misalkan terbawa oleh kondisi emosi, psikologi, dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk mengetatkan dalam sisi manajemen risiko. Karena sudah pasti kalau dari sisi risiko manajemennya sudah bisa di-manage, maka yang tersisa adalah potensi keuntungan yang tinggi tadi. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih, next. Itu kurang lebih yang saya bisa share mengenai CFD. Tentu secara teknis ini nanti akan lebih banyak dikupas oleh teman-teman CGS yang memiliki produk. Nah, ada Mas Ringo nampaknya nanti Mas Ringo. Mas siapa yang dari dealer dari CGS nanti yang akan lebih bisa menjelaskan mengenai ini. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke pembicaraan berikutnya, izinkan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sedikit mengenai perdagangan berjangka. Saya mau share ya, Mbak moderator, sebentar. Saya mau share sedikit. Ya, terutama bagi teman-teman yang terbiasa sehari-hari selama ini bertransaksi di stock market. Sedikit saya ingin share, kalau stock market mungkin relatively akan lebih mudah dipahami, karena kita lagi ngomong CFD, maka saya akan share sedikit pengetahuan mengenai apa itu perdagangan berjangka komoditi sebenarnya, atau futures trading. Trading dengan mekanisme futures yang diikat oleh kontrak. Makanya di dalam CFD pun itu sebenarnya menggunakan istilah kontrak for difference. Ini adalah perpaduan antara investasi di stock market dengan kemudian mekanisme perdagangan berjangka komoditi. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua, perdagangan berjangka komoditi itu apa? Semoga bisa dilihat dari sana. Jadi perdagangan berjangka komoditi secara definisi kalau kita kita mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, yaitu yang disebut dengan perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dengan penarikan margin, dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Nah, instrumen CFD itu masuk dalam kategori sebenarnya CFD-nya sendiri ya, itu dalam kontrak derivatif lainnya sesungguhnya. Kalau merujuk pada definisi ini. Tetapi mari kita pahami bahwa di dalam perdagangan berjangka komoditi itu ada perdagangan dilakukan itu didasarkan atas kontrak, gitu ya. Sehingga kontrak tersebut itu nanti akan dilakukan penyelesaian kewajibannya di waktu kemudian. Sehingga ketika orang bertransaksi atau menjual kontrak atas komoditi tersebut, maka di depan itu perlu menaruh sejumlah margin sebagai sebuah jaminan, gitu ya. Itu yang kemudian membuat modal yang dibutuhkan untuk margin itu tidak sebesar nilai total aset. Kalau nilai total asetnya 100, kalau marginnya cuma 5%, ya berarti cuma 5 kan. Sehingga dengan modal yang 5, ibaratnya orang bisa mengakses transaksi dengan notional value aset senilai 100. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di dalam perdagangan berjangka komoditi itu melibatkan hak dan kewajiban. Disebut kontrak for difference karena ini akan berbeda dengan futures kontrak, di mana di kontrak for difference tidak melibatkan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban terkait dengan pemilikan nilai satu aset, gitu ya. Itu perbedaannya. Kita akan masuk lebih ini lagi ya. Nah, ini perbedaan yang cukup mendasar. Apa sih sebenarnya bedanya antara transaksi tunai dengan berjangka? Stok itu masuk dalam kategori transaksi tunai. Stok itu masuk dalam kategori transaksi tunai. Maksudnya apa? Kita beli lembar saham, kemudian setelah itu kita bayar sesuai dengan nilainya berapa. Itu adalah transaksi tunai. Maka terjadi perpindahan kepemilikan aset pada saat itu juga, di mana modal yang dibutuhkan adalah 100%. Sementara kalau transaksi berjangka, karena penyerahannya di waktu kemudian, maka hanya perlu namanya jaminan di awal, karena penyelesaiannya di akhir. Perpindahan kepemilikan aset itu nanti pada saat pemenuhan kewajiban sesuai dengan kontrak. Sehingga besaran BP atau margin itu mungkin kurang dari 5% dari total aset. CFD ini mungkin bisa lebih kecil lagi.
daripada nilai margin yang ditetapkan. Tentu nanti teman-teman CGS akan menjelaskan terkait dengan kontrak CFD-nya gitu ya. Jadi di sini ada satu perbedaan yang cukup signifikan, di mana kalau saya bisa ambil kesimpulan, maka pendekatan yang cocok untuk dilakukan ketika kawan-kawan bertransaksi CFD ini adalah pendekatannya agak lebih berat ke transaksi berjangka sebenarnya dibanding dengan transaksi tunai atau investasi itu sendiri. Sehingga tadi akan melibatkan leverage, akan melibatkan karakter produk yang high gain high risk. Ini adalah mekanisme perdagangan berjangka ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 dan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Jadi ada penjual, ada pembeli, kemudian pembeli akan buka posisi open buy istilahnya, penjual akan menjual komoditi berdasarkan kontrak atau open sale istilahnya. Jadi ini bukan short selling. Seringkali orang memahami perdagangan berjangka komoditi berdasarkan informasi atau keterangan yang ada di Google misalkan. Jadi berbeda antara short selling di stock market dengan misalkan open sell yang ada di perdagangan berjangka komoditi. Itu jelas-jelas berbeda karena memang mekanisme perdagangannya berbeda. Kondisinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang bisa kemudian sebelum jatuh tempo melakukan offset, melakukan tindakan dagang yang berkebalikan sehingga dia terhindar dari kewajiban pemenuhan hak pada saat jatuh tempo misalkan. Tetapi dia sudah bisa membukukan keuntungan sebelum masa jatuh tempo. Tetapi tetap jatuh tempo ini tidak bisa dihilangkan kalau di dalam perdagangan berjangka komoditi gitu ya. Sementara di dalam instrumen CFD tidak memiliki jatuh tempo. Jadi semata-mata hanya selisih antara nilai jual dan beli. Jadi ini adalah kontrak yang lebih advance lagi, tapi tentunya se-advance-nya kontrak karena dia merupakan turunan atau derivat daripada kontrak berjangka, maka sesungguhnya karakter dan sifatnya akan relatif sama, disiplin, strategi yang dibutuhkan juga akan relatif sama. Nah, ini yang tadi disebutkan bagi kawan-kawan yang mungkin sekedar sharing saja, bahwa selain produknya sendiri dengan keunggulannya tadi, dan nanti juga akan dijelaskan sama Mbak Selvi ya, dari sisi keunggulan produknya kurang lebih seperti apa, saya ingin meng-highlight satu hal, bahwa kemudian secara pengaturan perdagangan berjangka komoditi Indonesia sudah sangat teratur, ada bursanya, ada lembaga clearingnya gitu ya, bursanya ICDX, kemudian lembaga clearingnya atau lembaga penjamin itu adalah Indonesia Clearing House. Dan ada satu hal terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, kok nggak ada kustodiannya ya, kayak di efek gitu misalkan. Karena itu tadi, transaksi perdagangan berjangka komoditi itu tidak melibatkan pembelian secara tunai. Itu berbeda dengan stok yang melibatkan pembelian saham secara tunai, sehingga sahamnya perlu disimpan di kustodian. Kalau di dalam perdagangan berjangka komoditi, pembelian komoditi tidak dilakukan secara tunai, sehingga tidak ada komoditi yang harus disimpan. Sehingga di dalam mekanisme pengaturan perdagangan berjangka komoditi, cukup ada bursa dan lembaga penjamin. Itu sudah selesai dari sisi perdagangan. Selain itu adalah dari sisi kelembagaan, ada yang namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu kedudukannya setara dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kalau di dalam perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada bursanya ICDX, ada lembaga clearing dan penjaminan transaksinya Indonesia Clearing House, kemudian ada asosiasi pelaku perdagangan, ini Mbak Vera dan teman-teman yang ada di CGS termasuk anggota dengan masing-masing tipenya di asosiasi. Kemudian juga ada badan arbitrase, ketika terjadi sengketa ada badan arbitrase khusus yang menangani terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang perdagangan berjangka komoditi. Secara struktur industri sudah sangat comprehend, sudah sangat sudah sangat memadai sesungguhnya. Nah, tentu sedikit mengenalkan tentang ICDX di akhir. Jadi ICDX sendiri kita adalah bursa sebenarnya atau otoritas penyelenggara pasar, di mana di dalam grup kami juga satu grup dengan ICH, lembaga clearing yang melakukan yang berfungsi sebagai lembaga clearing dan penjamin gitu ya. Dan dengan kedua lembaga ini, satu lagi sebenarnya ada satu namanya ICDX Logistik Berikat, karena dalam perdagangan berjangka komoditi itu di akhir bisa melibatkan penyerahan fisik komoditinya sehingga ada proses kelogistikan di sana. Kemudian untuk melakukan literasi dan edukasi ada unit saya yaitu ICDX Academy. Kemudian dengan ekosistem tersebut kita bisa melayani untuk pasar fisik, yaitu serah terima fisik komoditinya antara pembeli dan penjual komoditi, ada kontrak berjangka, penyaluran amanat luar negeri di mana si FD-nya si CGS-CIMB itu masuk dalam mekanisme penyaluran amanat luar negeri karena stok yang diperjualbelikan adalah single stock dari US. Kondisinya kurang lebih seperti itu. Dan itu ada pengaturannya secara tersendiri. Kemudian ada sisi perdagangan alternatif. Nah, jadi di perbedaan antara CFD
Sampai di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai perbedaan antara CFD pada umumnya yang Anda lihat di dalam Google ketika Anda melalui transaksi yang ditawarkan melalui Google oleh pialang-pialang yang tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Bedanya dengan pialang yang memiliki kekuatan hukum di Indonesia itu adalah bahwa tadi di sesi kelembagaan bahwa aktivitas perdagangan Anda itu berada dalam environment legal yang memiliki struktur kelembagaan lengkap dan masing-masing memiliki fungsinya. Itu yang membedakan dengan ketika mereka misalnya kawan-kawan melakukan transaksi CFD melalui pialang yang bukan CGS gitu ya, yang misalkan tidak memiliki dari sisi standar legal standing sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu perbedaannya. Kalau di sini ketika ada dispute, ketika ada kebutuhan dan lain sebagainya dari para nasabah, maka semua kelembagaan itu terlibat untuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah kontrak berjangka. Jadi semua transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi wajib didasarkan atas kontrak. Nah, tentu dari kontrak itu informasinya banyak yang bisa diserap oleh para pelaku sebelum transaksi terkait dengan karakter daripada instrumen itu sendiri, kewajiban yang diemban oleh para pemegang kontrak. Makanya kemudian nanti ada baiknya sebelum kawan-kawan bertransaksi kontrak difference juga mempelajari detail daripada si kontraknya itu sendiri, sehingga teman-teman bisa melihat, menilai kawan-kawan apakah kontrak dan exposure yang ada di dalamnya dan potensi peluang yang ada di dalamnya itu bisa sesuai dengan risk atau profit appetite daripada kawan-kawan semua. Nah, tentu sekali lagi selalu ajakan terakhir adalah selalu meningkatkan kemampuan bertanya jika tidak ada yang tidak dipahami kepada teman-teman wakil pialang berjangka dari CGS CIMB. Jadi yang boleh ditanya itu wakil pialang berjangka CGS CIMB karena mereka sudah melalui fit proper ujian nasional gitu ya, sehingga memiliki sertifikasi kompetensi di bidang itu. Nah, jadi bertanyalah pada sumber A1, berhati-hati ketika mendapatkan informasi dari sumber yang tidak diketahui kredibilitasnya. Kemudian tentu memahami antara hak dan kewajiban dari pelaku itu menjadi penting yang menentukan di luar daripada potensi daripada pergerakan pasar maupun karakter daripada instrumen yang diperdagangkan itu sendiri. Dan sekali lagi saya mengajak pesan sponsor ini dari lembaga dari otoritas baik Bapepti maupun dari otoritas jasa keuangan selalu dua hal yang diingat pada saat Anda melakukan transaksi perdagangan atau investasi. Satu, aspek legalitasnya. Anda harus berurusan dengan orang yang tepat, yang legal, perusahaan yang tepat, instrumen yang ditawarkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nur dan Mbak Vera, Cik Vera itu sudah terlisting atau belum gitu ya. Tentu kalau CFD stock ini adalah launch karena kemarin sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan yang kedua, selalu mempertimbangkan sisi logis. Tidak ada hal-hal yang ajaib, semuanya pasti ada kalkulasinya. Kalkulasi itu didasarkan pada mekanisme, maka pelajari mekanismenya dengan baik. Jika tidak tahu, bisa bertanya kepada kawan-kawan yang bisa menjelaskan, terutama dari sisi wakil pialang berjangka maupun wakil penasihat berjangka terregister. Itu saja paparan dari saya sebagai pembuka. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Anang Eko Wicaksono atas pemaparannya. Dari sesi yang kita dengarkan dari Bapak Anang tadi, kita mendengarkan pemaparan mengenai CFD yang secara garis besar dan perdagangan berjangka komoditi yang sangat jelas dan komprehensif. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin sampaikan jika Bapak Ibu ingin memiliki pertanyaan, silakan dapat memasukkan pertanyaannya di kolom Q&A, karena nanti akan ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu yang beruntung. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi CFD yang lebih lengkap oleh Ibu Selvi Tania, yang akan dilanjutkan dengan simulasi yang akan dibawakan oleh Bapak Nazar. Baik, langsung saja mari kita sambut Ibu Selvi Tania. Kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Selvi, selaku dari Sales Marketing untuk CGSI Futures Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, buat kesempatannya. Salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan. Kemudian terima kasih Pak Anang untuk pemaparannya.
mengenai CFD sehingga memberikan gambaran yang utuh buat kami semua untuk berinvestasi sebelum berinvestasi dalam CFD US Stocks ini. Oke, dan juga dari sisi legalitas ya Pak ya. Oke, kalau dari sisi Selfie, nanti Selfie akan jelaskan mengenai apa yang bisa nasabah transaksikan untuk CFD US Stocks ini melalui kami, dan nanti juga setelah Selfie akan dijelaskan langsung online platformnya oleh Pak Nazar. Jadi nama online platformnya itu adalah iRest Mobile yang nanti akan disimulasikan secara langsung. Oke. Nah, ini adalah Optimize Your Investment with CFD US Stocks melalui CGSI Futures Indonesia. Di sini Selfie selaku wakil pialang berjangka ya Pak. Jadi sudah memiliki license untuk menjelaskan produk ini. Next. Ini sedikit disclaimer. Next. Oke, mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Anang juga mengenai apa itu CFD, yaitu adalah Contract for Difference. Jadi sebenarnya ini secara awam ini adalah transaksi different antara jual posisi open dan juga posisi tutup ya Pak Anang ya. Jadi kalau dari sisi kami, CGSI Futures Indonesia, kami selaku brokernya, jadi nanti apabila nasabah ingin bertransaksi CFD US Stocks ini, perlu membuka account atau agreement kepada kami selaku broker. Nah, dari account itu akan nasabah bisa bertransaksi, salah satunya adalah US Stock ini, CFD. Mungkin ke depannya lebih banyak lagi CFD yang bisa ditransaksikan, seperti misalnya Forex CFD atau komoditi CFD, indeks, dan lain sebagainya. Cuma saat ini yang di-allowed oleh Bapepti adalah US Stocks. Oke, yang mana memang equities dan terbatas saat ini 600-an sekian saham US dalam bentuk CFD yang bisa ditransaksikan dalam account yang sama. Hopefully ke depannya lebih banyak lagi produk CFD di FX, indeks, futures maupun bonds, tapi saat ini memang yang di-allowed oleh Bapepti adalah 600-an sekian saham US yang bisa ditransaksikan dalam bentuk CFD ini. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa karakteristik CFD saham US yang bisa ditransaksikan melalui kami. Yang pertama tadi mungkin sudah sedikit dimention oleh Pak Anang. Jadi transaksinya ini adalah dua arah, jadi bisa short dulu atau bisa long dulu, tergantung dari analisa nasabah apakah marketnya akan bullish atau bearish gitu. Kemudian untuk CFD ini memang dia menggunakan sistem leverage margin, jadi setiap saham itu dalam bentuk CFD ini dia berbeda-beda margin yang di-require atau yang diminta. Jadi mungkin ada yang 10% dari total value, ada yang 20%, ada yang 50%, bahkan mungkin ada beberapa saham yang 100% untuk margin yang diminta untuk open posisinya, seperti itu. Tapi jangan lupa, untuk perhitungan profit atau loss-nya memang ini akan dikalkulasikan full amount, jadi sesuai dengan value yang Bapak Ibu open posisinya. Tapi untuk modal awalnya menggunakan margin, yaitu antara range-nya sekitar 10, 20, 30, 50, bahkan mungkin ada beberapa yang bisa 100%. Oke, tergantung nanti pilihan saham US dalam bentuk CFD yang Bapak Ibu transaksikan. Kemudian karakteristik lainnya juga produk CFD US Stock kita ini menggunakan model direct market access. Jadi DMA, jadi secara harga itu benar-benar transparan karena langsung dilempar ke market. Dan untuk CFD US Stocks ini dia non-expiry karena dia sedikit berbeda dengan futures produk lainnya yang ada kontrak berjangka, ada jangka waktunya. Tapi untuk CFD US Stocks ini memang dia non-expiry. Jadi Bapak Ibu mau hold posisi ini sampai kapan juga bisa gitu. Tapi sebagai note, jadi selama Bapak Ibu open posisi tersebut yang overnight, nanti akan ada sedikit charge untuk financingnya atau interestnya seperti itu. Oke, next. Ini adalah top 10 US stock yang mungkin lebih familiar orang-orang transaksikan seperti Amazon, Apple, kemudian ada Google, JP Morgan, Meta, Microsoft, Tesla, Visa, dan lain sebagainya. Di luar dari 600-an sekian yang sudah di-allow atau sudah disetujui oleh Bapepti. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu berminat di luar dari saham-saham ini, mungkin nanti Selfie bisa berikan listnya
saham-saham dalam bentuk CFD ini untuk bisa ditransaksikan dalam account yang sama. Next. Oke, nah ini mungkin sedikit yang tadi sudah dimention oleh Pak Anang. Jadi perbedaannya dengan traditional trading. Jadi sebenarnya CFD ini dia lebih simple, lebih sederhana untuk settlement prosesnya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan transaksi saham lokal yang mungkin ada T+, T+3, T+4 gitu. Untuk CFD saham US ini apabila memang Bapak atau Ibu open posisi buy atau sell gitu, itu langsung ke reflect ke equity-nya saat itu. Langsung ketarik dari equity-nya, atau mungkin ketika close posisi gitu nanti langsung ke reflect juga ke equity-nya tanpa menunggu T+ 3 hari atau 4 hari. Jadi as long di sana ada excess dana, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung proses apabila memang mau penarikan dana. Oke. Kemudian juga transparan, jadi nanti di sana memang modelnya adalah DMA, jadi secara harga semuanya transparan nanti di online trading platformnya. Bapak Ibu bisa lihat langsung di sana nanti ada bid offer, ada market depth, ada antrian, dan lain sebagainya di sana. Oke, next. Ini adalah beberapa perbedaan antara CFD dengan cash equity maupun dengan margin trading di sekuritas. Tentu saja semuanya bisa buy stocks. Oke. Namun sedikit membedakan adalah untuk CFD ini dia bisa pasang short sell terlebih dahulu atau bisa pasang sell terlebih dahulu tanpa harus memiliki barang seperti yang dilakukan di cash equity maupun di margin trading. Oke. Dan ini juga settlement prosesnya lebih instan. Kemudian untuk corporate action untuk yang berlaku di saham-saham yang mendasari juga reflect ke CFD tradingnya. Jadi misalkan ada pembagian dividen dan lain sebagainya. Nah, nanti akan langsung juga ke reflect ke CFD apabila Bapak Ibu memiliki saham saham tersebut. Jadi langsung nanti ada pembagian dividen juga akan masuk ke equity Bapak Ibu sesuai dengan saham-saham induknya gitu. Oke. Nah, yang membedakan adalah karena dia adalah bentuk turunan atau derivatif ya. Tentu saja CFD ini dia tidak ada memiliki hak suara seperti yang dimiliki oleh cash equity maupun margin. Untuk direct market access semuanya tentunya langsung dilempar ke market untuk pembentukan harga, buyer dan seller dipertemukan di market. Kemudian order book visibility juga akan terlihat, market depth, berapa antrian di sana. Nah, itu juga seperti yang terlihat di saham maupun di margin trading. Nah, ini yang sedikit membedakan mungkin dengan cash equity, CFD, dan margin trading, dia menggunakan leverage margin. Kalau untuk CFD tadi kisaran antara 10% sampai 50%, bahkan ada beberapa yang sampai 100% untuk margin yang di-require untuk Bapak Ibu bisa open posisi. Oke. Kemudian juga multiple products dan market di satu platform. Kemudian jangan lupa ini yang perlu di take note karena dia menggunakan leverage margin, jadi ada financing charge nanti yang setiap overnight apabila Bapak Ibu memang ada hold posisi atau open posisi yang terbuka yang overnight. Nanti ada financing charge yang akan terkena. Oke, next. Ini adalah contoh transaksi untuk CFD US stock seperti misalkan Bapak Ibu misalkan mengambil buy posisi untuk company XYZ di harga saat itu di bidnya di 9 dan offernya di 10. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu beranalisa harga company XYZ ini akan naik. Jadi memutuskan untuk open posisi buy dengan membeli 1000 lembar saham di harga 10. Jadi ini hajar kanan, dia langsung di harga market. Kemudian komisi yang akan ke-charge dari transaksi open buy tersebut adalah 100 US dollar. Akan langsung nanti ketarik dari equity. Karena komisi rate-nya itu adalah per lembar saham itu adalah 0,1 US dollar. Jadi 0,1 US dollar dikalikan 1000 lembar saham, jadi akan ketarik dari equity 100 dolar. Untuk company XYZ ini dia memiliki margin require yang ditentukan oleh dari sananya adalah 10%. Yang mana itu nanti akan ketarik 10% dari total value-nya ketarik dari equity Bapak Ibu sekalian untuk sebagai dana jaminan atau margin awal untuk hold open posisi 1000 lembar saham ini. Yang mana kalau untuk 1000 lembar saham ini sebenarnya total value-nya adalah dikalikan 10 dolar adalah 10.000 US dollar. Tapi Bapak Ibu tidak akan ketarik dari equity 100% yaitu which is 10.000 US dollar. Tapi nanti dari equity akan ketarik 10%-nya yang mana adalah 1000 US dollar untuk atas open posisi yang dimiliki long buy
itu 1.000 lembar saham. Oke. Kemudian apabila memang analisa Bapak Ibu benar, ternyata company XYZ ini dia naik next week-nya. Jadi pada saat itu harga bid-nya di 11 dan offer-nya di 12, sehingga Bapak Ibu memutuskan untuk menjual di harga 11. Hajar kiri. Oke. Yang mana ketika pasang posisi sell akan ada charge commission-nya yaitu sebesar 100 US dollar, yang mana sama seperti open buy tadi. Oke, 0,1 per lembar saham. Nah, dari movement price ini, jadi Bapak Ibu akan menerima gross profit-nya 1.000 US dollar, yang mana dikurangin komisi fee tadi 200 US dollar buy dan sell, sehingga net profit-nya adalah 800 US dollar dikurangi dari nanti ada financing charge untuk overnight ini untuk 1 minggu, yang mana Bapak Ibu hold posisi tersebut selama 1 minggu. Oke? Apabila memang analisa Bapak Ibu sekalian mungkin agak miss gitu. Jadi sehingga harga turun next week-nya ke harga bid-nya di 9 dan offer-nya di 10. Sehingga Bapak Ibu sekalian sell di harga 9 sehingga ada loss sebesar 1.000 US dollar ditambahkan dengan commission charge-nya buy dan sell adalah 200 US dollar dan juga ditambah overnight financing-nya selama 1 minggu. Oke? Kurang lebih ini adalah contoh transaksi untuk CFD saham US yang dapat Bapak Ibu transaksikan melalui kami. Semoga cukup ada gambaran. Secara transaksinya kurang lebih hampir sama, jadi jual beli atas saham-saham pilihan yang Bapak Ibu lebih prefer gitu. Nanti tinggal dikurangi aja komisi transaksi dan perlu diingat nanti ada overnight atau financing setiap posisi yang tidak ditutup dalam hari yang sama. Oke, next. Ini adalah gambaran untuk online trading platformnya. Dia menggunakan iOS mobile. Jadi saat ini memang dia dalam bentuk versinya memang mobile. Jadi belum tersedia untuk desktop version gitu. Jadi memang dia lebih memudahkan yang orang lebih mobilitas tinggi saat ini menggunakan mobile platform online-nya. Bisa di-download di App Store maupun di platform-platform lainnya, itu adalah tinggal diketik saja CGS CFD. Oke, nanti semuanya sudah lengkap di sana, informasi detail mengenai saham-saham yang akan Bapak Ibu sekalian ambil, dan juga nanti ada market depth-nya, bid offer, antrian, bisa eksekusi order langsung di sana. Oke, ada chart-nya juga di sana, ini benar-benar user friendly buat para nasabah. Oke, next. Untuk platform ini nanti akan lebih dijelaskan lebih detail untuk simulasinya oleh Pak Nazar, rekan saya, yaitu adalah senior dealer dari kami, PT CGS International Futures Indonesia, yang sebentar lagi akan langsung menjelaskan lebih detail seperti itu. Oke, next. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian, apabila memang mau memulai untuk berinvestasi, untuk bertransaksi CFD US Stocks ini, nanti tinggal mengisi form-form untuk pembukaan account, kemudian melampirkan fotokopi KTP, MPP, dan cover buku bank. Kemudian nanti di kami akan proses KYC, kemudian minimum deposit awal adalah sebesar 10 juta rupiah, atau kalau Bapak Ibu sekalian mau deposit dalam US dollar, ekuivalen nilainya sebesar 10 juta rupiah, kemudian nanti tinggal langsung place order. Oke, untuk commission rate yang seperti tadi Selvi mention adalah 0,1 US dollar per lembar saham, atau minimum 5 dolar per trade. Jadi kalau per trade Bapak Ibu sekalian belum mencapai 5 dolar, akan kena ke charge 5 dolar tetap. Oke, next. Ini adalah contoh daily statement untuk CFD saham US yang nanti Bapak Ibu akan terima apabila memang ada transaksi. Jadi nanti di sana akan ada trade confirmation, berapa komisi yang ke charge, kemudian profit loss yang ke realize apabila Bapak Ibu sekalian sudah tutup posisi, atau mungkin unrealized profit loss yang masih dimiliki atas open posisi yang masih terbuka. Kemudian di sana ada journal entries-nya, financing yang ke charge berapa per daily, dan lain sebagainya. Oke? Di bagian bawah itu adalah financial statement. Jadi di sana mungkin kalau ada nasabah yang memiliki beberapa currency sekaligus, misalkan ada US dollar, IDR gitu. Memang secara harian, daily, memang akan di base currency-kan ke dalam IDR dengan reference rate harian, tapi tidak automatically akan ke convert.
gitu. Jadi perlu instruksi Bapak Ibu sekalian untuk apabila deposit dalam IDR mau di-convert ke US dollar, perlu instruksi ke kami sebelum memang kami proses untuk convert. Oke, tapi kalau tidak, dana rupiah Bapak tetap di dalam rupiah seperti itu, atau mungkin dalam US dollar tetap dalam US dollar. Oke, next. Oke, mungkin demikian pemaparan dari Selfie. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh langsung saja. Nih sebentar Selfie langsung ke Pak Nazar untuk IRS Mobile Simulation. Oke, silakan Pak Nazar. Oke, terima kasih Bu Selvi, dan selamat siang semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih atas kedatangannya. Saya Nazar, dealer PT CGSI Futures Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan platform mobile, yaitu IRS Mobile, untuk bertrading di CFD. Kali ini saya akan menjelaskan dulu IRS Mobile-nya secara teori dulu, nanti setelah ini baru kita trading simulasi langsung dari IRS Mobile nih. Oke. Next. Oke, langsung. Oke, ini tampilan awal jika ingin Bapak Ibu ingin login di IRS Mobile. Kita download dulu platform CGS CFD di Google Play Store atau App Store dengan icon seperti ini. Jika sudah di-download, Bapak Ibu bisa klik icon tersebut, lalu akan tampil tampilan awal untuk sign in. Nah, kemudian Bapak Ibu klik sign in untuk selanjutnya untuk login. Oke, untuk tampilan login ada username dan password. Ini Bapak Ibu bisa isi username dan password setelah Bapak Ibu open account. Itu akan diberikan oleh bagian ops kita. Kemudian setelah username dan password, kita butuh ada OTP. Nah, OTP ini kita bisa dapatkan di Google Authenticator. Setelah dimasukkan dari Google Authenticator, kita masukkan OTP dan klik login. Jika sudah berhasil login, maka akan menampilkan watchlist yang masih kosong seperti ini. Awal-awal kita harus create watchlist dulu dengan cara klik create watchlist. Lalu setelah berhasil create watchlist, tambahkan produk yang ingin ditradingkan dengan tombol add product. Oke, next. Jika sudah berhasil login, maka akan menampilkan watchlist yang masih kosong tadi. Kita create seperti urutan ini, yaitu create watchlist, terus add product. Kemudian kita pilih produk yang ingin kita tradingkan. Nah, jika sudah tampil, akan penampilannya akan seperti watchlist yang saya tampilkan di sini. Ini kebetulan sudah saya masukkan semua. Nanti Bapak Ibu masukkan sesuai produk-produk yang Bapak Ibu ingin tradingkan. Oke, next. Oke, setelah berhasil create watchlist, kemudian kita menuju portfolio untuk memastikan equity kita cukup untuk trading. Di kolom portfolio ini, selain untuk cek equity, juga bisa untuk cek total profit loss, realized profit loss, initial margin, dan juga free equity. Ini untuk semua total profit loss atau realized profit loss ini jika Bapak Ibu sudah mempunyai posisi ya. Jika belum, paling kita hanya untuk cek equity saja. Oke, berikutnya. Jika sudah dipastikan equity kita cukup untuk trading, lalu kembali kita ke watchlist dan klik produk yang ingin ditradingkan. Maka akan tampil tiket order. Misalkan Bapak Ibu ingin tradingkan Apple, diklik untuk produk Apple-nya, nanti akan keluar tiket sebelah kanan ini dengan bentuk seperti ini, ada buy dan sell. Kemudian tekan tombol buy atau sell sesuai posisi yang diinginkan. Nanti selanjutnya, next.
Setelah tadi tombol buy atau sell itu diklik, ini akan keluar untuk tiket order untuk placing order buy. Nah, di sini kita harus lengkapi Bapak Ibu semua, yaitu volume atau lotnya berapa, terus ada order type-nya apa, dan di harga berapa. Jika sudah sesuai semua yang kita pasang tadi, kita klik review order. Next. Nah, setelah klik review order tadi, maka akan tampil untuk memastikan orderan sesuai keinginan. Ini bisa kita review lagi, udah betul atau belum orderan yang kita inginkan. Jika sudah sesuai semua, baru kita klik place order untuk placing order. Oke, ini contoh untuk yang sell seperti yang tadi. Jika sudah sesuai order tombol sell-nya, kita pastikan semua dilengkapi, yaitu volume, lot, order type, dan harganya. Jika sudah sesuai semua, kita tekan tombol review order. Next. Tampil untuk review order ini, kita pastikan lagi seperti yang baik tadi. Jika sudah sesuai keinginan kita untuk order, pastikan semuanya oke, baru kita klik untuk place order. Oke, setelah semua yang tadi kita lakukan untuk placing order, itu juga kita akan melihat orderan kita tadi itu di kolom order. Kolom order ini untuk memastikan orderan kita berhasil terpasang, yaitu di kolom aktif. Aktif ini adalah orderan yang masih terpending atau antri. Dan jika tadi orderan kita sudah fill, itu akan terlihat di kolom execute. Jika orderan kita sudah done sesuai orderan yang tadi kita pasang. Dan ada satu lagi kolom untuk cancel, yaitu adalah orderan yang kita pasang itu tercancel atau reject. Oke, jika sudah selesai untuk menggunakan platform, lebih baik kita untuk keamanan kita sign out aja, yaitu dengan cara klik 3 garis di pojok kiri atas, kemudian tekan tombol sign out, dan itu akan keluar notifikasi seperti berikut. Ya, setelah tombol sign out, maka tampil konfirmasi untuk memastikan ingin keluar platform. Jika Bapak Ibu semua ingin keluar platform, klik sign out-nya. Oke, berikutnya kita akan simulasi langsung dari platform Aries Mobile-nya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada icon CGS CFD yang sudah saya download dari Google Play Store atau App Store. Ini bisa kita klik dari icon yang tampil di sini. Oke, jika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa klik tombol sign in. Kemudian masukkan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, ini yang seperti saya bilang di awal, ini butuh OTP yang kita dapatkan di Google Authenticator. Untuk masukkan ini kita harus kembali ke Google Authenticator untuk mendapatkan OTP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat Google Authenticator untuk masukkan OTP-nya. Oke, jika sudah masuk, kita akan tampil watchlist yang masih kosong seperti yang tadi saya ungkapkan di awal. Ini kita butuh untuk create watchlist di awal. Kita buat namanya. Oke, kita add simbol.
Simbolnya bisa seperti ini, kita bisa klik jika tidak tahu kodenya, misalkan Google. Nah, seperti ini akan tampil Google dengan kodenya. Kita pilih Google Nest, kita klik tanda plus untuk menambahkan, lalu kita klik tanda panah di kanan untuk OK. Nah, oke, untuk watchlist ini sudah kita masukkan. Dan Bapak Ibu untuk sebelum kita trading, tadi saya ingatkan untuk cek dulu kita ke portfolio. Oke, portfolio kita cek. Ini untuk equity kita sudah masuk atau belum. Jika sudah dan kira-kira cukup untuk trading dengan margin yang dibutuhkan untuk trading Google, kita kembali ke watchlist tadi. Oke, kita klik produk yang kita ingin tradingkan, kita contohkan dengan Google. Oke, ini akan keluar tiket order seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin buy atau sell, Bapak Ibu bisa klik langsung di tombol bawah buy dan sell. Kita contohkan untuk buy. Oke, ini tiket order untuk buy. Kita harus lengkapi semua tiket order ini, yaitu dari volume, order type, price, dan lifetime-nya. Misalkan volumenya kita isi 1, order type-nya limit, dan di harganya kita masukkan 150. Oke, seperti ini. Kemudian kita review order. Oke, ini konfirmasi yang tadi seperti saya bilang, ini kita harus cek dulu posisi yang tadi kita tradingkan sudah benar atau belum, dari jumlah lot, harga, dan produk yang ingin kita tradingkan. Lalu kita klik placing order. Karena ini hanya contoh aja, jadi kita nggak perlu sampai ke placing order tadi. Setelah itu, kita kembali ke order yang paling pojok kanan bawah. Ini untuk memastikan orderan yang tadi kita pasang ini sudah terreflect di platform atau belum. Yaitu aktif. Aktif ini jika orderan kita masih terpending atau antri. Dan execute ini adalah untuk orderan kita yang sudah fill atau done sesuai orderan tadi kita. Dan cancel ini semua orderan yang tadi kita pasang ini tercancel atau terreject. Oke, jika sudah semuanya oke, dan Bapak Ibu, saya sarankan untuk di sign out agar keamanan kita tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dengan cara diklik 3 garis di atas. Oke, di sini ada tombol bawah di sign out yang warna merah. Ini kita sign out dan dia akan confirm untuk cancel atau untuk sign out. Jika ingin Bapak Ibu semua ingin sign out, kita klik tombol sign out. Oke, ini akan keluar dari platform kita tadi. Dan untuk sementara penjelasan untuk platform tadi kita sampai sini aja. Kalau untuk lebih jelasnya segala macam untuk fitur-fitur yang ada di iOS Mobile, nanti bisa dihubungin ke saya aja langsung untuk penjelasannya yang lebih mendalam lagi. Untuk saat ini saya untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan iOS Mobile tersebut untuk placing order dan untuk cek equity dulu aja. Oke, sampai saat ini oke, penjelasan untuk iOS Mobile sampai sini aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi dan Bapak Nazar atas pemaparan dan simulasinya yang sangat menarik. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memulai bertransaksi CFD US Stocks,
dapat langsung membuka rekeningnya dari hari ini dengan deposit awal hanya 10 juta rupiah saja. Ditambah, ada hadiah tambahan berupa voucher belanja untuk 10 pembuka rekening pertama yang berlaku untuk pembukaan rekening di hari ini. Jadi, jangan lewatkan kesempatan menarik ini. Dengan ini, kami juga ingin kembali mengingatkan untuk kesediaan Bapak Ibu peserta webinar mengisi link absensi yang telah kami cantumkan di kolom chat. Data Bapak Ibu nantinya akan kami gunakan untuk lucky draw yang akan dijalankan setelah sesi Q&A dengan hadiah saldo GoPay total Rp300.000 untuk 3 partisipan yang beruntung. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di sesi Q&A ini juga kita akan memilih 5 penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah saldo GoPay sebesar Rp50.000. Kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Di kolom Q&A di sini sudah ada Bapak atau Ibu Ainur. Bagaimana perubahan suku bunga dapat memengaruhi nilai obligasi dan saham di pasar modal dan saat ini mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu seperti perumahan, otomotif, atau industri lainnya? Yang kedua, apa proyeksi suku bunga jangka panjang dalam 2 tahun ke depan dan apa yang dapat mempengaruhinya? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini lebih ke pertanyaan pasar modal. Mohon maaf sekali Bapak atau Ibu Ainur, untuk pertanyaan ini mungkin nanti akan dijawab oleh rekan-rekan dari sekuritas. Karena di sini kita lebih ke fokus untuk CFD dan pasar komoditas berjangka, jadi untuk pertanyaan ini belum bisa kami jawab. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya yang diberikan oleh Bapak Bruce Wayne. Selamat pagi para narasumber, saya masih newbie. Saya ingin bertanya ada 3 hal. Apakah seperti sekuritas kita menggunakan RDN dalam transaksinya? Dan yang kedua, apakah CFD ada yang syariah atau tidak? Dan yang ketiga, jika CFD membeli saham di luar negeri, apakah kami harus membayarnya dengan mata uang dolar atau dengan rupiah saja? Dan nanti otomatis dikonvert dari CGS Futures. Mungkin Ibu Selvi bisa bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Bapak Bruce Wayne, jadi untuk transaksi CFD saham US ini, dia belum menggunakan RDN dalam transaksi, jadi dalam futures di industri gitu, jadi kita belum mengikuti RDN seperti di sekuritas. Jadi kami menggunakan nomor rekening terpisah dengan rekening operasional perusahaan, jadi berupa adalah segregated account yang memang diawasi dan diberikan izin oleh langsung dari Bapepti dan juga dari bursa, seperti itu. Oke, kemudian untuk CFD ada yang syariah atau tidak? Untuk saat ini belum tersedia untuk CFD yang syariah ya Pak. Kemudian untuk CFD membeli saham di luar negeri, membayarnya dengan mata uang dolar. Oke, kita lebih prefer memang dalam US dollar karena dalam hal ini memang margin, kemudian profit loss, komisi transaksi dan lain sebagainya memang dalam US dollar. Jadi memang better Bapak atau Ibu memang setor dalam US dollar. Apabila memang Bapak Ibu lebih prefer deposit dalam IDR pun tetap bisa bertransaksi, namun perlu di take note aja, mungkin nanti ada sedikit interest atas perbedaan currency seperti itu. Dan juga tidak otomatis di-convert dari kami, jadi kami butuh instruction dari nasabah untuk kami berikan rate, apakah setuju atau tidak dengan rate yang kami berikan. Apabila setuju, nanti baru kami convert gitu ke dalam US dollar. Oke? Semoga bisa menjawab. Baik, Ibu Selvi, terima kasih. Masuk ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Yudi. Apakah CFD ini sama dengan option? Dan apakah grafik saham US dan CFD itu sama? Silakan. Untuk produk CFD ini dia berbeda dengan option ya, untuk Pak Yudi. Kemudian untuk grafiknya saham US dan turunannya atau CFD ini dalam bentuk derivatif, yaitu dia grafiknya memang sama gitu seperti itu. Karena dia mengikuti saham induknya atau saham US-nya langsung. Jadi secara grafik mungkin bisa dijadikan tools buat Bapak Yudi untuk menganalisa
apabila bertransaksi CFD saham US. Oke? Baik. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Bruce lagi. Kalau CFD Bitcoin, apakah bisa? Untuk CFD Bitcoin saat ini belum tersedia, Pak. Jadi saat ini yang diizinkan oleh Bapepti, jadi hanya untuk CFD saham-saham US. Jadi untuk Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya memang belum bisa atau belum tersedia seperti itu, Pak. Baik, dari Bapak Joko Ekanto, kalau beli US stock nanti kepemilikannya dicatat di mana ya? Terima kasih. Jadi untuk produk CFD ini dia memang bentuknya turunan atau derivatifnya ya Pak ya. Jadi kalau mungkin yang Bapak maksud adalah kepemilikan atas mungkin seperti di saham lokal atas barang sahamnya langsung gitu mungkin karena CFD ini dia bentuknya bukannya kepemilikan langsung atas saham US-nya gitu, tapi dia bentuknya memang secara CFD-nya atau kontraknya saja. Jadi secara turunan atau derivatifnya seperti itu Pak. Jadi tidak ada kepemilikan langsung terhadap saham US-nya atas yang ditransaksikan dalam CFD ini. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan melakukan short selling tetap bisa mendapatkan dividen? Betul, tetap bisa. Jadi memang langsung ke reflect atas setiap corporate action atas saham US mungkin yang mendasarinya seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Joko Ekanto, untuk tradingnya itu 24 jam ya di US market. Jadi untuk jam transaksinya dia mengikuti langsung di saham-saham yang mendasarinya sih Pak. Jadi kita mengikuti totally untuk CFD saham US ini. Baik. Pertanyaan dari Army Yunaldi. Hal apa yang paling mempengaruhi harga dari saham USD ini sehingga nanti dapat menjadi patokan untuk melakukan open posisi? Jadi untuk secara analisa mungkin Bapak atau Ibu mungkin bisa menggunakan tools-tools mungkin secara fundamental atau teknikal seperti menganalisa di saham lokal. Cuman perlu memang menganalisa secara langsung untuk saham-saham US-nya gitu. Nah, nanti baru bertransaksinya dalam bentuk CFD ini. Karena kan pergerakan harganya dia sama secara chart maupun pergerakan harganya. Oke, nah mungkin dari situ baru dieksekusi transaksinya buy atau sell di CFD saham US ini untuk melakukan open posisi. Baik, lalu dari Bapak atau Ibu Firas Alwista, untuk pajak transaksi pembelian dan penjualan saham CFD CGS berdasarkan negara US atau Indonesia, lalu biaya admin dan sharing fee-nya berapa persen? Oke, untuk pajaknya ini adalah dia mengikuti di sini ya. Jadi dia pajaknya itu ada di komisi transaksi yang mana itu adalah 0,1 US dollar per share tadi yang Selfie sudah sempat mention plus PPN 11% seperti itu. Kemudian untuk biaya admin dan sharing fee-nya maksudnya apa nih? Jadi biayanya saat ini memang di commission charge-nya tadi maupun ada financing interest yang apabila memang Bapak Ibu ada open posisi yang overnight seperti itu. Oke, selanjutnya dari Bapak David Gunawan, untuk transaksi buy and sell-nya apakah sudah diperhitungkan pajaknya juga? Dan kemudian untuk leverage-nya bisa kita atur manual atau sudah bisa by system? Untuk pajaknya, jadi memang saat ini pajak di-charge hanya untuk di commission broker saja, yaitu sebesar 0,1 US dollar per lembar saham plus PPN 11%. Kemudian untuk leverage marginnya, dia memang automatically sudah by system, Bapak atau Ibu, Pak David ya.
Jadi memang dia menggunakan margin. Apabila memang kalau misalkan nasabah tidak ingin margin, yaitu dia tetap menggunakan margin karena itu sudah by system. Oke. Lalu ini dari Anonymous. Which asset can I trade as CFD and how can I use CFD for diversification? Oke, Oke, untuk yang pertanyaan, which asset can I treat as CFD and how can I use CFD for diversification? I think we can use CFD for diversification when we have the stock itself and we can hedge from the CFD for that particular stock that you have. So meaning that maybe you can hedge in a smaller size of the asset. For which asset can I trade as CFD? There is a list of CFD stock that is already in the list, which you can choose from the list that we have provided. Okay. Oke, baik. Terima kasih Bu Vera. Semoga menjawab. Berikutnya dari Bapak Asep Yusuf. Apakah ada batasan cut loss oleh sistem ketika saham di sini saham US CFD mungkin maksudnya ya, yang kita beli turun misalnya 50%. Untuk cut loss ini di kami polisinya adalah di bawah 30% ya, Bapak Asep. Jadi apabila mungkin dari pergerakannya kemudian nanti menyentuh level di bawah 30%, di sana akan ada for sale seperti itu. Baik. Ini dari Ibu Yulia. Untuk aplikasi CFD di CGS, nasabah dapat lihat portfolionya itu seperti apa. Contoh kita beli CFD saham Google, bentuk portfolionya yang kita punya seperti apa, dan apakah terlihat gain dan loss-nya. Nanti bisa terlihat di iris mobile-nya ya, Bapak atau Ibu, apabila nanti memang posisi tersebut masih open, kemudian nanti bisa dilihat di sana pergerakan unrealized profit atau loss-nya atas pergerakan harga market yang running. Kemudian selain itu mungkin bisa dilihat dari daily statement setiap hari yang nanti akan Bapak atau Ibu terima. Jadi bisa dilihat portofolio yang dimiliki dari sana. Lalu ada Bapak Bruce lagi, apakah CFD itu ada pembagian dividen seperti di Indonesia? Ya, betul Pak. Jadi seperti tadi yang sudah di-mention, untuk corporate action yang terdapat di saham-saham US-nya, jadi ke-reflect langsung ke CFD saham US-nya gitu Pak. Ini seperti pembagian dividen, kemudian ada right issue dan lain sebagainya, nanti akan ke-reflect juga di CFD-nya. Dan ini ada dari Ibu Yulia lagi, apakah akan ada seperti market saham yang akan dikirim analisa dari CGS setiap harinya, dan jam trading CFD-nya itu seperti apakah 24 jam seperti Forex atau ikut jam market pasar Amerika? Untuk jam tradingnya ini nanti mengikuti di market saham di US-nya seperti itu. Yang mana mungkin dia opennya di malam lebih, ininya lebih malam hari seperti itu. Untuk analisanya? Untuk analisa nanti kurang lebih dari kita akan provide, cuman untuk keputusan jual beli itu ditentukan langsung oleh para nasabah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Bruce lagi, apakah CFD ini bisa beli saham US yang mau IPO, dan apakah ada account margin di CFD? Untuk saham US yang mau IPO mungkin saat ini belum ya Pak ya, karena kita masih dibatasi oleh list yang approval stock gitu yang di-approve dari Bapepti, yaitu 600-an sekian saham US. Kemudian account margin di CFD ya, di kami memang CFD ini menggunakan margin gitu Pak.
Oke, semoga cukup ada gambaran, bisa ada jelas atau pertanyaan lain? Nah, ini pertanyaan terakhir dari Bapak David Gunawan. Apakah ada account demo? Saat ini account demo belum tersedia, jadi apabila nanti mungkin Pak David berkenan, kita bisa arrange waktu untuk kita bisa simulasikan by Zoom atau lebih banyak pertanyaan secara one-to-one coaching juga bisa, Pak. Oke, mungkin untuk dari Q&A-nya, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Nah, ini dari Bapak Bruce lagi, apakah bisa transfer saham CFD jika saya punya di tempat lain? Untuk saat ini belum bisa, Pak. Baik, kalau begitu, eh, untuk sesi Q&A sudah bisa kita close. Oh, ini dari Bapak Yudi. Apakah 1 minggu itu masa simpan maksimal? Untuk simpan, misalkan open posisi Bapak tidak ada masa waktunya ya Pak ya? Mau 1 minggu, mau 1 bulan, dan seterusnya boleh. Cuman mesti di take note bahwa setiap nanti posisi yang open dan overnight itu akan nanti ada financing charge gitu. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya. Untuk sesi Q&A sudah kami tutup dan terima kasih Ibu Selvi Tania dan Bapak Nazar atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dan pemaparannya tadi yang sudah diberikan dari Bapak Ibu. Semoga jawabannya juga sudah diberikan dapat diterima dengan baik dan menjawab keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk hadiah Q&A, nah di sini saya akan mengumumkan 5 penanya terbaik yang beruntung mendapatkan hadiah Q&A dengan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Ada 5, yaitu pertama Bapak Bruce, lalu kedua Bapak Joko Ekanto, yang ketiga adalah Bapak Yudi, yang keempat adalah Bapak David Gunawan, dan kelima adalah Ibu Yulia Sagio. Selamat kepada 5 pemenang dari Q&A ini, karena Bapak Ibu berhak mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp50.000, yang nanti kemudian akan dikonfirmasi kembali oleh tim kami untuk mengirimkan hadiah tersebut. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Inilah adalah sesi yang paling ditunggu, yaitu untuk Lucky Draw. Nah, untuk Lucky Draw ini nanti kita akan memilih 3 partisipan beruntung yang akan mendapatkan hadiah saldo GoPay sebesar Rp100.000 masing-masing. Baik, mungkin kita langsung masuk saja untuk Wheel of Names-nya. Nah, di sini sudah kami masukkan semua nama-nama Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensi. Nah, mungkin kita langsung mulai saja. Silakan dimulai. Untuk partisipan beruntung pertama yaitu Bapak Alfikri Mawada. Selamat untuk Bapak Alfikri Mawada karena berhak mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. Baik, kita mulai lagi untuk pemenang yang kedua. Silakan. Untuk pemenang kedua yaitu Bapak Budi Suryono. Selamat untuk Bapak Budi Suryono karena berhak mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000. Dan kita akan pilih pemenang terakhir untuk Lucky Draw hari ini. Silakan.
Dan untuk Lucky Draw hari ini akan dimenangkan oleh Ibu Jessica Stevi. Selamat untuk Ibu Jessica Stevi dan Bapak Budi dan juga Bapak Alfikri yang telah memenangkan Lucky Draw hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri di acara Grand Launch CFD US Talks persembahan dari CGS International Futures Indonesia. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Nur Salam dan juga Bapak Anang, dan juga Ibu Vera Sutan, lalu Ibu Selvitania dan juga Bapak Nazar. Untuk di akhir sesi acara ini, kami juga ingin mengajak bapak-bapak selaku narasumber dan juga bapak ibu partisipan untuk berfoto bersama. Jika bapak ibu semuanya bersedia atau memiliki fasilitas atau fitur untuk kameranya bisa di open, mohon bantuannya untuk di open agar kita dapat foto bersama. Silakan, bapak ibu. Baik, ini untuk yang pertama, saya mulai dulu. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Lalu yang terakhir, oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu baik dari pihak ICDX dan juga dari CGS International Futures Indonesia. Saya Selin Ringo pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kesediaannya dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.